Sekarang saya akan mempresentasikan yang modul kedua, yang tahapan rantai pasok material formwork. Tahapan rantai material formwork sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama itu desain dan hitungan kebutuhan material formwork. Yang kedua, perencanaan kebutuhan material. Yang keempat, ketiga, penyiapan material formwork. Yang keempat, pengiriman material. Yang kelima, penyiapan material dan fabrikasi material di proyek atau di lapangan. Yang keenam, pengembalian material. Yang pertama, kita akan masuk tahapan dari rantai pasok material formwork. Jadi kita setelah mendapatkan tender dari proyek A dan dapat dari hitungan dari estimate, kita udah ini pekerjaan formwork, pekerjaan struktur akan dilakukan oleh departemen formwork nih. Oh, dari manajer estimate akan menginformasikan ke departemen formwork. Departemen formwork akan dari manajer formwork EWS ini akan mendelegasikan engineering formwork untuk menghitung dan mendesain material formwork. Dan material formwork tersebut itu dihitung kebutuhannya, material apa aja yang akan digunakan, dan itu akan mempengaruhi RAP, estimasi RAP untuk pekerjaan formwork. Yang kedua, dari hasil perencanaan kebutuhan material, dari hasil hitungan engineering, akan terlist material apa saja yang dibutuhkan dan material apa saja yang harus dibeli dan disiapkan dan dikirimkan untuk proyek. Nah, kita harus mempersiapkan, misal, material pertama kan untuk pekerjaannya yang pertama akan kita kirim itu mesti pekerjaan vertikal. Jadi, kita harus menyiapkan material vertikal yang harus ada. Beli elboard lah, consumable, kita harus mempersiapkan water stop, foam tee untuk dinding. Jadi kita harus mempersiapkan 2 atau 3 minggu sebelum material itu diambil dari workshop. Setelah itu kita harus mempersiapkan detail apa aja yang akan digunakan. Dan yang kedua, biasanya setelah dari material formwork, material vertikal itu, kita ke material horizontal. Material horizontal sendiri itu kan kebutuhannya banyak ya. Nah, dari kita kan ngitungnya meter persegi, dan meter persegi itu sendiri ada beberapa material dari standar, ledger, jack base, forehead, hollow, UNP, dan kita akan membeli material triplek molding nut untuk menahan dari pengecoran sendiri. Jadi kita membutuhkan waktu 2 minggu kalau material horizontal. Setelah materialnya siap, seminggu sebelum pekerjaan proyek itu dimulai, kita harus mulai mempersiapkan pengiriman material. Dari material apa aja tadi, kita harus memprediksi berapa angkutan atau beberapa truk yang akan dilakukan untuk pengiriman material tersebut. Setelah material tersebut siap, material yang kecil-kecil, material consumable, kita harus siapkan, itu kita harus masukin ke karung agar tidak tercecer. Dan masalah yang terpenting lagi, itu kalau diturunin sama supir angkutan. Jadi misal kalau material yang gede-gede kita klem diikat biar tidak jatuh dan tidak diturunkan dari supir. Dan kita harus
pengecekan random, pengecekan ulang setelah material itu di atas truk untuk mengurangi kehilangan dan kehilangan material lah. Yang keempat, yang kelima, maaf, penyiapan material dan fabrikasi di lapangan. Setelah material itu sampai di proyek, material tersebut itu diterima oleh gudang, dicek kebenaran atau kuantiti dari surat jalan tersebut, dan segera difabrikasi untuk dipasang di lapangan. Ya, dan yang terakhir sendiri adalah pengembalian material dari pengendalian material Fombok yang dari proyek ke workshop. Dan tema yang kedua adalah identifikasi resiko dari rantai pasok material Fombok sendiri. Satu, yang tadi perencanaan tadi, dari perencanaan ke material tadi, itu estimasi dari kebutuhan itu belum tentu kita benar, dalam artian kita menghitung kebutuhan material, belum tentu kita 100% itu kita benar. Terkadang apa kalau dari misal dari owner kita yang terlalu safety-nya ketat, otomatis material dari kita asumsikan, perhitungan kita udah kayaknya udah aman nih gitu loh. Tapi dari owner, oh ini kurang aman, jadi akan menambah material. Jadi estimasinya tidak tepat, kurang tepat lah. Dan yang kedua, persiapan material tadi. Dari persiapan material itu bisa terjadi karena keterlambatan pengiriman material consumable dari proyek. Jadi kita terlambat order, otomatis kita akan terlambat barangnya datang, atau dari produksinya suppliernya itu terlambat. Terus yang kedua itu misal dari materialnya kita sendiri, departemen kita sendiri. Misal dari proyek A belum selesai nih, kita harus menunggu proyek B. Otomatis kita harus menguber. Kita harus mengejar-ngejar proyek A agar cepat mengembalikan material. Dan yang ketiga adalah pengiriman material. Misal, terkadang kan kita mobilisasi di departemen kita kan cuma ada 3 truk yang setiap harinya itu mensuplai beberapa proyek ya. Jadi kalau kita terlambat nih, kurang, apalagi yang proyek-proyeknya yang lagi lagi berjalan-berjalannya, otomatis kita harus supply material tersebut, sedangkan proyek yang lain itu proses pemulangan material, dan setiap hari kita harus men-scheduling mobilisasi agar pengiriman sama pemulangan itu balance gitu loh. Dan yang keempat, penyimpanan material. Di proyek itu kan banyak lalu lintas, banyak supplier, banyak subkon, dan banyak pekerjaan. Jadi terkadang itu kehilangan dan kerusakan itu jadi tinggi gitu loh. Jadi pekerjaannya safety itu nggak cuma soal safety aja ya. Terkadang dari bersih-bersih material, sampah material. Terkadang dari sampah material yang di truk itu, yang hanya sampah beton, terkadang sampah-sampah pekerjaan ya, waste, itu dimasukin materialnya formwork. Jadi si driver ini nyicipin material tersebut untuk dijual. Misal material formwork kan juga harganya juga lumayan, apalagi besi gitu. Jadi lumayan lah kalau dijual. Terus penggunaan material. Jadi aplikasi atau sistem pemasangan dari material tersebut itu tidak tepat. Jadi akan menambah massa. Kalau tidak tepat, otomatis penggunaan material tidak tepat akan berdampak material itu rusak
atau dari cara pembongkaran. Misal, harusnya kita bongkar itu secara estafet ya, dari tenaga harian dari atas ke bawah ke bawah. Terkadang kalau udah sistemnya kita buru-buru, ya udah kita ambil satu, terus diambil, jebreng-jebreng kita banting-banting, otomatis material tersebut akan rusak. Dan yang terakhir itu pengembalian material. Pengembalian material tersebut biasanya itu, apalagi terkadang itu dari mobilisasi, kehilangan. Jadi terkadang mobil mobil si driver itu nurunin material, itu nurunin material di jalan, misal. Maaf-maaf, terkadang kan material foambox itu harganya tidak murah, bisa bisa dijual gampang di Maduraan gitu loh. Kiloan kan bisa, jadi akan lebih murah, lebih berpotensi kehilangan. Misal, kalau itu di jalan ya, kalau di proyek pun dari angkutan sampah, atau kalau enggak, kita estafetin dari dalam proyek ke luar proyek. Di luar proyek itu udah ada, jadi ada teman. Biasanya terkadang malah dari sistem security-nya kita yang bermain sama orang dalam, orang staff-nya kita.